Pemirsa, sehari jelang malam pergantian tahun, ruas tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat padat. Sementara lalu lintas di kawasan objek wisata Lembang, Bandung Barat mulai dilanda kemacetan. Kemacetan terjadi di ruas tol Cipularang, Purwakarta dari arah Jakarta menuju Bandung. Ribuan kendaraan tersendat dan mengular panjang seiring banyaknya wisatawan yang hendak berlibur dan menghabiskan malam tahun baru di wilayah Bandung dan sekitarnya. Kemacetan juga terjadi di sekitar rest area tol Cipularang. Kondisi diperparah dengan kontur jalan yang menanjak. Diperkirakan kepadatan kendaraan di tol Cipularang masih akan terjadi hingga Minggu besok. Sementara itu, lalu lintas di kawasan Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat macet. Kendaraan mengantre untuk memasuki sejumlah objek wisata. Kendaraan didominasi oleh wisatawan asal Jabodetabek. Untuk mengurai kemacetan, polisi memberlakukan sistem satu arah secara situasional di sejumlah titik. Diprediksi besok kawasan Lembang akan semakin padat saat jelang malam pergantian tahun. Sementara itu, jelang malam tahun baru, lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat macet. Polisi memberlakukan sistem ganjil genap dan buka tutup lalu lintas. Ribuan kendaraan mengular di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Antrean kendaraan dari arah Jakarta sudah terjadi sejak pukul 7 pagi tadi. Untuk mengurai kemacetan, polisi memberlakukan sistem ganjil genap. Kendaraan yang tidak sesuai plat akan diarahkan untuk putar balik. Namun imbasnya terjadi kepadatan dari gerbang tol Ciawi hingga Simpang Gadok. Selain itu, polisi juga menerapkan sistem buka tutup lalu lintas secara situasional. Pemirsa, objek wisata Pantai Ancol masih menjadi daya tarik masyarakat untuk mengisi liburan akhir tahun. Sementara di Taman Mini Indonesia Indah tercatat sudah ada 20.000 pengunjung jelang akhir tahun ini. Memasuki liburan sekolah dan tahun baru, sejumlah tempat wisata mulai dikunjungi masyarakat. Salah satu yang masih menjadi favorit adalah Pantai Ancol yang berada di kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Biaya masuk yang relatif terjangkau dan lokasi yang strategis menjadi alasan utama kebanyakan orang untuk menghabiskan hari liburnya di tempat ini. Pengunjung dapat bermain air di pinggir pantai atau bermain pasir. Banyak juga warga yang hanya sekedar duduk atau berjalan santai menikmati kawasan Pantai Ancol. Yang pertama sih murah, terus deket juga sih dari rumah. Terus emang sering buat liburan anak-anak aja sih pada seneng kan main-main di pantai karena pantai yang deket kebetulan emang cuma Ancol ya kan. Sama seperti di Ancol, objek wisata Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur juga dipadati pengunjung. Antrian terjadi di sejumlah wahana seperti wahana kereta gantung dan bus listrik. Tercatat lebih dari 20.000 pengunjung memadati wisata Taman Mini Indonesia Indah. Tak hanya dari Jakarta, sejumlah pengunjung juga berasal dari sekitar Jakarta seperti Tangerang dan Bogor. Menyambut antusias masyarakat yang cukup tinggi, TMII menyiapkan sejumlah acara hiburan dari siang hingga malam. Ya, antusias masyarakat ini cukup tinggi ya. Kita kan Pekan Natal Tahun Baru di Taman Mini sudah mulai dari tanggal 20 Desember kemarin. Kita ada konser musik 12 hari. Nanti di Tahun Baru kita ada 12 jam sukaria di Taman Mini. Ada dari siang sampai malam hiburannya, bisa pilih mana yang disuka nih bagi pengunjung. Di TMII, pengunjung juga bisa menikmati fasilitas bus secara gratis mengelilingi Anjungan dari Aceh ke Papua dan berakhir di Anjungan, Kalimantan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, libur Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur. Ribuan warga dari berbagai daerah memadati Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Parahu di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sementara itu, wisata pemandian Wai Tebing Cepa atau WTC di Desa Taman Baru, Kecamatan Penengahan terus ramai dikunjungi warga lokal. Ribuan orang dari berbagai daerah terus berdatangan ke kawasan wisata Gunung Tangkuban Parahu. Bahkan menurut pengelola taman wisata, libur Natal Tahun Baru membuat kunjungan wisatawan meningkat hingga 40%. Gunung yang memiliki ketinggian 2084 di atas permukaan laut tersebut menjadi salah satu daerah tujuan wisata yang menarik di Jawa Barat. Lingkungan yang menyejukkan, sumber mata air panas, serta deretan kawah yang memanjang menjadi daya tarik tersendiri. Wisatawan mengaku sengaja mengisi liburan tahun baru dengan mendatangi taman wisata alam tersebut. Sini bagus juga sih pemandangannya, ngelihat. Terus tahu sendiri gitu cerita dulu Sangkuriang di sini tempatnya. Sementara itu di Lampung Selatan, sejak memasuki libur sekolah dan pasca libur Natal, wisata pemandian Wai Tebing Cepa atau WTC di Desa Taman Baru, Kecamatan Penengahan terus ramai dikunjungi warga. Tempat ini menjadi salah satu objek wisata favorit bagi masyarakat sekitar karena murah dan sangat cocok untuk wisata keluarga. Pada umumnya, pengunjung adalah warga lokal. Salah satu pengunjung mengaku datang ke tempat ini karena dirasa lebih aman untuk anak-anak daripada wisata pantai. Liburan anak-anak aja. Liburan anak-anak. Kenapa harus pilih WTC sih, Dang? Ya karena selain dekat, tempatnya alami, terus biayanya murah juga gitu, nggak terlalu mahal. Selama musim liburan, jumlah kunjungan di Wai Tebing Cepa atau WTC meningkat 3 kali lipat. Tempat ini sengaja dibuat untuk solusi berwisata murah dan untuk semua kalangan. Tarif masuk hanya Rp5.000, sedangkan biaya parkir Rp5.000 hingga Rp10.000 per unit. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Wahyu, dan dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Calon anggota legislatif Partai Perindo terus mendekatkan diri ke tengah masyarakat dan mensosialisasikan visi misi Partai Perindo serta pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud. Tidak hanya bazar sembako murah, para caleg Partai Perindo juga menyerap aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan. Mendekatkan diri dan Partai Perindo agar semakin dikenal di tengah masyarakat, Caleg DPR RI Dapil 1 Jatim Anang Iskandar belusukan ke Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Caleg Partai Perindo ini juga menggelar tebus murah sembako berupa beras dan minyak goreng. Kita juga melaksanakan pasar murah ya, tebus murah lah gitu ya. Ini berupa sembako dan harganya ya sangat terjangkau bagi masyarakat sehingga masyarakat ya bisa menerima manfaat daripada programnya Partai Perindo ini. Pasar murah bersosialisasi dengan warga Sawotratap. Gula 1 kilo sama minyak 1 liter seharga Rp10.000. Itu sangat membantu sekali buat kami. Sementara itu di Kota Depok, Caleg Muda Partai Perindo, Rere Tati Sri Hardina mendatangi satu persatu rumah warga di kawasan RW 14 Pancoran Mas. Caleg Partai Perindo ini bertegur sapa dan menyerap aspirasi warga. Program andalan kita sekarang ini adalah yang pertama itu adalah pendidikan yang pastinya karena di Pancoran Mas sendiri itu adalah minim sekali sekolah negeri. Karena SMP pun kita hanya punya 4 dan SMA cuma punya 1. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kesehatan. Kita sekarang lagi gencar-gencarnya ada ambulan gratis. Mensosialisasikan pasangan Capres-Cawapres Partai Perindo dengan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD juga menjadi agenda para caleg Partai Perindo di berbagai daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Penghujung tahun 2023 menjadi masa-masa yang sangat sulit bagi warga Palestina. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Sore.